Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil hakim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wabtalahu bil khairi wasyarri fitnatan liyabluwahu ayyuhum ahsanu amala. Nahmaduhu ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah wa nashkuruhu ala hidayatihi wa fadlihi wa na'udzu bihi minal ghururi والانبهار بما لا يدوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم بالسرائر النفوس ومآلات الأمور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي علمنا التوازن في النظر إلى الناس وقال إنما الأعمال بالخواتيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ayo ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan kita, yakni jangan mudah kagum terhadap orang lain. Kekaguman adalah naluri manusia, tapi jika tidak dikendalikan dengan iman dan akal sehat, ia bisa menjelma menjadi jebakan yang membutakan hati dan menyesatkan langkah. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa seimbang di dalam menilai manusia. Kita tidak dilarang untuk mengagumi orang lain, tapi kekaguman itu haruslah dengan ilmu, tidak berlebihan dan tidak menjadikan kita buta terhadap kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wattamaduh fa innahu adzabah." Jauhilah kalian daripada sikap saling memuji berlebihan, karena itu bisa menyembelih atau merusak hati. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, lebih daripada itu Rasulullah memperingatkan kita untuk tidak cepat menilai seseorang hanya dari penampilannya saja atau amal lahiriahnya saja yang terlihat. Beliau bersabda, "Inna rajul la ya'mal 'amal ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar wa inna rajul la ya'mal 'amal ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah." Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni syurga menurut pandangan manusia, padahal dia termasuk penghuni neraka. Dan ada pula seseorang yang beramal dengan amalan penghuni neraka menurut pandangan manusia, padahal dia termasuk penghuni syurga. Artinya ayuhal ikhwah, penilaian manusia itu terbatas dan sering kali keliru. Hanya Allah yang tahu isi hati dan akhir hidup seseorang. Lantas bagaimana tinjauan psikologis menghadapi ini? Mengapa kita seringkali mudah kagum terhadap seseorang? Secara psikologis, kekaguman yang berlebihan bisa muncul karena yang pertama, inferioritas atau perasaan rendah diri. Menurut Alfred Adler, salah satu tokoh psikologi, orang yang merasa rendah diri cenderung mencari figur idola yang tampak sempurna sebagai kompensasi terhadap kekurangan dirinya. Yang kedua adalah ilusi kesempurnaan atau halo effect. Dalam psikologi sosial kita mengenal istilah halo effect, yaitu kecenderungan menilai keseluruhan karakter seseorang hanya karena satu sisi positif, seperti pintar, tampan dan atau soleh. Padahal setiap manusia punya sisi gelap yang mungkin tak tampak. Yang selanjutnya adalah kecanduan media sosial. Media sosial hari ini menciptakan topeng kesempurnaan. Banyak orang tampil menawan, ceramahnya viral, gayanya islami, tapi seperti dikatakan para pakar, itu hanyalah curated self, tampilan yang disusun rapi namun tak selalu mencerminkan realitas. Yang selanjutnya, apa dampak kekaguman berlebihan ini jika tidak dikendalikan? Kekaguman tentunya bisa membawa dampak buruk. Yang pertama, membutakan kebenaran. Kita jadi fanatik, tak bisa melihat kesalahan orang yang kita kagumi. Yang kedua, menurunkan harga diri. Kita merasa tak berguna dibandingkan idola, lalu minder dan tidak berkembang. Selanjutnya, memicu riya dan ujub pada orang yang dikagumi. Imamul Ghazali berkata, pujian itu ibarat angin. Ia bisa membuat seseorang terbang tinggi atau jatuh terhempas. Islam mengajarkan bahwa penilaian terbaik bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan soal penampilan atau status sosial, melainkan iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya
Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Suratul Hujurat ayat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya hanya Allah yang tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Ayo ikhwah, jangan mudah kagum, karena yang pertama, orang yang tampak baik hari ini belum tentu husnul khatimah. Yang kedua, kekaguman buta bisa menyesatkan. Yang ketiga, fokuslah pada perbaikan diri, bukan pada membandingkan diri. Jika kita melihat kebaikan pada orang lain, ambillah pelajaran darinya, bukan menjadikannya sebagai berhala di dalam jiwa. Marilah kita akhiri dengan doa indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui, dan jangan Engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan. Hadanallahu wa